Salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu serta siswa dan siswi jenjang SMP, SMA, dan juga SMK, Sekolah Kristen Kanaan dan juga Kanaan Global. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari saya mengajak semuanya untuk mempersiapkan hati. Mari kita akan berdoa di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah kita. Mari saya mengajak untuk menaikkan pujian dari Kidung Rohani nomor 124A. 124A. Kasih itu panjang, sabar, tahan, derita, tak bersungut. Kasih itu murah hati, berbuat amal kebajikan. Kasih itu tak cemburu, tidak dengki, tidak curang. Kasih itu tak bermegah, rendah hati dan setia. Kasih itu tidak sombong, menghormati orang lain. Kasih itu tak lakukan perbuatan yang tak sopan. Kasih itu tak mencari keuntungan untuk dirinya. Kasih itu tak pemarah, lemah lembut mengalah. Kasih itu tak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak suka pada ketidakadilan. Kasih itu hanya suka pada kebenaran Tuhan. Kasih itu menutupi akan segala sesuatu. Kasih itu mau percaya dalam segala sesuatu. Kasih itu mengharapkan akan segala sesuatu. Kasih itu mau sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tak berakhir, berbahagialah yang lakukan. Baik, kita akan bersama-sama untuk berdoa. Mari kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kembali saya ucapkan salam sejahtera kepada Bapak dan Ibu guru, dan juga para siswa dan siswi jenjang SMP, SMA, dan SMK, Sekolah Kristen Kanaan dan Kanaan Global. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama beribadah bersama, sekalipun tidak secara tatap muka. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan diberikan judul Jangan Menangis. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang saya kasih dalam Tuhan, menangis adalah sesuatu yang dilakukan oleh setiap dari manusia ketika masih hidup dalam dunia. Bahkan sejak manusia dilahirkan atau baru keluar dari kandungan seorang perempuan atau ibu, maka dimulai dari menangis. Katanya sih, karena ketika dalam kandungan ibu terlihat lebih nyaman, semua tersedia di dalam kandungan selama dalam kandungan. Ketika keluar dari kandungan, katanya karena hidup dalam dunia itu menderita, banyak hal-hal yang kurang menyenangkan, maka menangis. Seolah-olah tidak rela untuk keluar dari tempat yang lebih nyaman. Menangis adalah merupakan ungkapan dari hati seseorang yang ada sebuah perasaan, ada sebuah keadaan yang kurang dapat diterima atau menyenangkan secara hati. Menangis juga merupakan sebuah ungkapan isi hati yang sesungguhnya dari seseorang. Maka dalam Alkitab ada diberitahukan bahwa menangislah, atau ungkapkanlah, curahkanlah apa yang ada di dalam hati kita kepada Allah. Dalam Alkitab, Injil Lukas mencatat ketika Tuhan Yesus selesai melakukan pelayanan di Kapernaum, yaitu setelah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Lukas mencatat Yesus kemudian pergi ke salah satu kota yang jaraknya kurang lebih 30 km arah barat daya, yaitu kota Nain. Dan ketika Yesus sampai di kota Nain, ketika ia sampai dekat pintu gerbang kota tersebut, secara umum orang mengatakan waktunya sudah sore. Dan ketika Yesus sampai dekat pintu gerbang kota, maka Yesus melihat ada orang yang mengusung orang yang sudah mati. Dan ternyata yang mati itu adalah anak laki-laki dan anak tunggal.
seorang ibu. Dan ketika Yesus melihat ibu tersebut yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, maka disebutkan di situ dia adalah seorang janda, dan kemudian ditinggal mati juga oleh anak laki-lakinya yang adalah anak tunggal. Yesus kemudian tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kemudian Yesus berkata kepada ibu tersebut. Apa kata Yesus? Mari kita membuka dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-13. Dalam nama Tuhan Yesus, kita membuka Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Ini yang Yesus katakan kepada janda yang ditinggal oleh suaminya mati, dan juga ditinggal oleh anak laki-lakinya yang tunggal itu mati. Jangan menangis. Ada perbedaan kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus dan mungkin kata yang diucapkan oleh kita juga kepada seseorang ketika orang itu menangis. Di mana perbedaannya? Ketika kita melihat orang menangis, kita mungkin akan mengatakan juga seperti Tuhan Yesus, jangan menangis. Namun bedanya di mana? Kalau Yesus mengatakan jangan menangis karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Tapi bagaimana dengan kita saat ini ketika melihat orang menangis dan kita mengatakan pula seperti Yesus, jangan menangis, hati kita tergerak oleh apa? Kalau hati kita tergerak oleh belas kasihan, mungkin kita mengatakannya tidak terkesan kita itu menegur dia, tidak terkesan kita itu mungkin memarahi dia. Namun mungkin kita akan mengatakan dengan penuh kelemah lembutan, jangan menangis. Berbeda kalau kita tergerak hatinya bukan karena belas kasihan. Mungkin apa yang kita ucapkan terkesan itu menegur, memberitahu, bahkan memarahi. Bahkan mungkin seperti ini ya, kepada ibu serta anak-anak. Jangan menangis. Begitu aja menangis, cengeng amat, melo amat. Sudah, gak usah menangis. Buat apa menangis? Percuma menangis. Toh sudah meninggal. Buat apa? Yesus mengucapkannya dengan hati yang tergerak oleh belas kasihan. Ketika Yesus melihat ada usungan yang membawa orang mati, dan ternyata itu adalah seorang anak laki-laki dari seorang ibu yang telah ditinggal mati oleh suaminya, bahkan anak itu adalah anak yang tunggal. Yesus mengatakan, jangan menangis. Perkataan Yesus ada perkataan yang menunjukkan seseorang yang mempunyai rasa simpati kepada orang lain yang saat itu dilihat begitu menderita. Seorang perempuan, seorang ibu yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, atau ketika ditinggal mati oleh suaminya, maka dia kehilangan yang disebut dengan harapan. Kehilangan disebut dengan seorang yang bisa membantunya untuk mencari nafkah. Nah, bersyukur masih mempunyai anak laki-laki yang diandalkannya, anak tunggal. Tapi anak laki-laki kemudian yang diandalkannya ketika suaminya itu telah meninggalkan dia, telah mati, anaknya pun juga mati. Maka lengkaplah kesusahan daripada perempuan ini. Sudah seorang janda yang kemudian ditinggal mati oleh anaknya yang menjadi tumpuan hidupnya
Setelah suaminya itu mati, anaknya lah pula kemudian mati. Maka lengkaplah penderitaannya. Ketika Yesus melihat ini, dia ada rasa simpati. Tetapi Alkitab mengatakan, kalau hanya ada rasa simpati dan mengatakan jangan menangis, itu tidaklah cukup. Mari kita perhatikan bagaimana Yesus melanjutkan apa yang dia lakukan sebagai ungkapan daripada sekedar simpati. Dan hari ini kita kenal itu adalah empati. Mari kita lihat ayat yang ke-14. Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." 15. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Alkitab mengatakan, Yesus menghampiri, kemudian Yesus menyentuhnya, kemudian Yesus berkata, dan kemudian terjadi yang disebut dengan kebangkitan daripada anak laki-laki ibu yang adalah seorang janda itu. Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak yang sekasih dalam Tuhan, hanya berkata jangan menangis aja itu tidak cukup. Tetapi harus ada yang disebut tindakan lebih lanjut yang lebih berguna, tindakan yang lebih lanjut yang disebut dengan perbuatan baik selagi ada sebuah kesempatan. Hari ini kalau kita mengatakan jangan menangis, itu ada perkataan yang mudah diucapkan. Tapi kadang-kala perkataan itu bukan perkataan yang sepenuhnya itu dapat menolong, dapat membantu. Maka mari saat ini kita belajar kepada Tuhan Yesus. Selain dia mengatakan jangan menangis, tetapi dia juga kemudian melakukan tindakan selanjutnya. Yang pertama yaitu dia menghampiri. Nah kadang-kala kita pun juga perlu menghampiri, mendatangi. Walaupun sekarang mungkin sulit Bapak dan Ibu sekalian serta anak-anak. Namun kita bisa menghampiri, mendatangi dengan menggunakan yang disebut dengan teknologi. Dengan menelpon, itu pun juga menghampiri. Dengan yang disebut video call, itu juga merupakan salah satu cara menghampiri. Yang kedua adalah menyentuhnya. Apa yang disentuh? Tentu tidak harus kita memegangnya. Melainkan apa? Ketika kita mendengar seorang itu berputus asa, karena saking besarnya rasa keputusasaannya akan permasalahan kehidupannya, maka kita bisa mendengar apa yang sebenarnya ada dalam isi hatinya. Dan itu juga merupakan adalah salah satu bentuk kita menyentuh. Bukan sekedar berkata-kata jangan menangis, tapi kita menyentuh yang disebut dengan perasaan daripada orang tersebut, teman kita, rekan kita, kawan kita, saudara kita. Jadi mendengar apa yang sesungguhnya di dalam suasana hatinya itu juga merupakan bagian daripada kita menyentuh. Sentuhlah hatinya. Sentuhlah sampai kepada perasaannya. Yang ketiga, dikatakan di situ bahwa Yesus berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu. Hari ini kita bukannya sekedar mengatakan jangan menangis. Bukan sekedar mengatakan berhentilah menangis, buat apa menangis? Melainkan kita menghampiri, menyentuh sampai kita seperti Yesus membangkitkan. Mungkin suatu hal yang mustahil anak ini mati lalu kita berkata bangunlah seperti kata Yesus.
Yesus punya kuasa, dia Allah. Ya. Walaupun kebangkitan dari antara orang mati, ya, sahabat dalam dunia itu bukan suatu hal yang mustahil ya. Jikalau Allah itu memberikan kuasa kepada kita semua, apa yang Yesus lakukan kita pun bisa lakukan. Tetapi kadang-kadang seseorang itu ada dalam keadaan lain, yaitu ya ketika seseorang itu ada permasalahan seperti ibu ini, permasalahannya adalah suaminya sudah meninggal, anaknya pun meninggal, maka dia tidak ada tumpuan di dalam kehidupannya. Ya, yang menjadi harapannya itu sudah pupus, sudah tidak ada lagi. Ya, maka bagaimana kita membangkitkan harapannya? Bagaimana kita membangkitkan apa yang menjadi tumpuannya itu? Ya, ibu ini tentu sudah patah semangat. Ibu ini tentu sudah kehilangan yang disebut dengan hidup. Ya, karena anaknya mati. Hari ini pun sama. Kadang-kala seseorang itu ketika menghadapi permasalahan, ya, dia seperti seorang ibu ini. Dia kehilangan sesuatu. Ya, udah pupus, udah mati, nggak bisa lagi diharapkan, nggak bisa lagi dipakai. Semangatnya sudah tidak ada. Nah hari ini, mari kita bangkitkan ya, yang disebut dengan semangat. Bangkitkan kembali yang disebut dengan harapan itu. Ya, tumbuhkan kembali yang disebut dengan bahwa selagi masih ada kesempatan, selagi masih dalam dunia, selalu itu ada. Masa depan itu ada. Harapan itu ada. Mungkin dengan nasihat, dengan kata-kata penghiburan, atau dengan pengalaman kita, ya, bersama dengan Tuhan, kita pun bisa seperti Tuhan Yesus. Itu adalah kuasa untuk membangkitkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak, ya, 3 hal saat ini kita boleh lanjutkan selain daripada kita mengatakan jangan menangis seperti Tuhan Yesus. Yesus menghampiri, Yesus menyentuh, Yesus juga membangkitkan. Mari kita hampiri, mari kita sentuh, dan mari kita bangkitkan juga. Ya, kita lihat ayat yang terakhir, Galatia pasal 6 ayat 10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Doakan kembali saya pimpin. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Jika pada kesempatan hari ini di ibadah kami, kembali kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu dari satu peristiwa di mana Engkau saat berada dalam dunia membangkitkan seorang anak ibu yang adalah berstatus janda. Engkau bukan hanya mengatakan kepada ibu tersebut jangan menangis, tetapi Engkau menghampiri, menyentuh, bahkan membangkitkan anak laki-lakinya yang sudah mati itu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau belajar seperti Engkau dalam hidup kami dalam dunia, baik kami sebagai orang dewasa, pun kami masih sebagai anak-anak. Kami akan belajar bukan hanya mengatakan jangan menangis kepada seseorang yang ada permasalahan dalam kehidupan, yang mengungkapkan isi hatinya, suatu hatinya dengan cara menangis. Tapi kami mau belajar lebih daripada sekedar rasa simpati, tetapi sampai kepada empati. Yaitu kami mau mewujudkannya dengan cara menghampiri, menyentuhnya, kemudian membangkitkannya. Tuhan, biar kiranya apa yang kami lakukan dalam dunia, di kota Nain itu, dapat juga kami teladani dalam kehidupan sesama kami, terkhususnya adalah dalam ruang lingkup kawan seiman maupun juga yang mau mulai belajar untuk percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu, dan sebentar tentu kami akan melanjutkan aktivitas kami, baik kami sebagai Bapak dan Ibu guru, serta karyawan, maupun juga kami sebagai siswa-siswi SMP, SMA, SMK, Sekolah Kanaan maupun Global School. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan aktivitas kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terpujilah Engkau dari sekarang hingga selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.